Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Christian Gusal, NIM 2422025 dari kelas 4A. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan dan sekaligus menjelaskan juga tentang cetak biru keunggulan operasional dan rantai pasok tangguh. Dan selanjutnya, oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Tujuan dan kompetensi sasarannya itu adalah tujuan pembahasan ini, presentasi ini bertujuan untuk membedah integrasi operasi dari hulu ke hilir dan sinergi sistemnya itu merajut keterkaitan logis antara tipe proses, tata letak spasial, efisiensi persediaan, dan sistem kontrol IRV, dan akurasi dan resiliensinya mengoptimalkan proses produksi melalui Lean Six Sigma serta membentengi jaringan pasar global dan disrupsi di era puca ini. Baru kompetisi targetnya, setelah menuntaskan audiens ini diharapkan mampu merancang aliran, mengambil keputusan itu strategi dalam pemilihan layout dan estimasi kapasitas optimum. Dan kedua itu kuantifikasi matematik, itu menghitung level persediaan optimum menggunakan model Yoki, ROV, dan ABC. Yang ketiga itu mitigasi risiko SCM, itu merancang strategi defensif, komprehensif, CVFR, dan diversifikasi gitu. Selanjutnya kita akan membedah materi tentang peta arsitektur operasional ini. Jadi yang pertama itu, pilar pertama adalah struktur dan desain yang mengacu pada materi pertemuan yang ketiga dan 4 ini adalah kondisi awal operasional kita. Dan di sini kita berfokus pada bagaimana kita mendesain sistem transformasi nilai dari input, proses transformasi hingga menghasilkan output. Kita juga akan menganalisa matriks volume, variasi proses, strategi penataan layout fisik, fasilitas, dan dasar-dasar manajemen persediaan tradisional. Pilar kedua adalah optimasi dan digitalisasi, yang merupakan fokus materi pertemuan untuk JIT. Setelah strukturnya siap, bagaimana kita mempercepat alirannya? Jawabannya adalah simple ya, dengan mengadopsi filosofi just in time atau JIT dan lean manufacturing untuk memangkas pemborosan. Kecepatan ini lalu kita kalibrasi dengan standar presisi ekstrim dari Six Sigma menggunakan metode DMIC yang seluruhnya didukung oleh saraf data digital dari sistem ERP yang terintegrasi. Baru yang pilar ketiga adalah resiliensi jaringan, yang merujuk pada materi pertemuan 11. Di tahap ini, lensa operasional kita tidak lagi melihat ke dalam internal pabrik atau mikro saja, melainkan meluas ke skala makro, yaitu ekosistem rantai pasar global di era PVCA ini. Saat ini kita harus mampu mengidentifikasi spektrum resiko dan merancang tameng agilitas perusahaan. Baru selanjutnya, ini sudah tadi dibahas. Oke, manajemen persediaan metode klasik gitu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk metode klasiknya ya, manajemen metode klasik. Itu setelah kita memahami aspek yang tadi itu, tata letak fisik pabrik, dan pertanyaan krusial berikutnya adalah bagaimana kita mengelola barang di dalam gudang secara ilmiah. Kita tidak boleh menebak-nebak jumlah stok. Oleh karena itu kita menggunakan 4 alat kuantifikasi klasik ini. Yang pertama yaitu IOQ atau Economic Order Quantity gitu. Ini adalah metode untuk mencari titik keseimbangan terbaik yang meminimalkan
total biaya persediaan, yaitu persilangan antara biaya penyimpanan holding cost dan biaya pemesanan order cost. Contoh nyatanya, sebuah pabrik otomotif menghitung secara konstan berapa ton baja yang harus dipesan setiap kali order agar ongkos kirim dan ongkos simpan di gudang tetap paling murah itu. Baru yang kedua itu ada ROP atau reorder point. Yoki menjawab pertanyaan berapa banyak yang harus dipesan, sedangkan ROV menjawab kapan kita harus memesan kembali. Rumusnya adalah ya ada di situ yang digambar itu bisa kita lihat, dan dimana permintaan harian dikali waktu tunggu lalu tambah stok pengaman. Secara praktis ini berfungsi sebagai sinyal otomatis pada sistem. Misalnya ketika stok bahan baku di gudang menyusut hingga tersisa 50 unit, sistem langsung menerbitkan perintah pembelian baru secara otomatis ke vendor. Baru yang ketiga itu safety stock. Ini adalah stok penyangga atau buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian, baik karena lonjakan permintaan konsumen yang mendadak maupun keterlambatan pengiriman lead time dari pemasok. Di industri teknologi modern, contohnya nyatanya adalah menimbun cadangan chip semikonduktor demi membentengi jalur produksi dari ancaman krisis geopolitik global. Baru yang keempat, kita akan membahas juga klasifikasi ABC. Kita tidak memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk menguasai ribuan jenis barang dengan ketat secara bersamaan. Maka kita gunakan aturan Pareto 80/20. Item grup A hanya berjumlah sekitar 20% dari total jenis barang, tapi nilainya mewakili 80% dari total investasi kita. Karena nilainya sangat mahal atau krusial, grup A inilah yang wajib mendapatkan prioritas pengawasan ketat setiap hari. Sementara grup B dan grup C bisa diawasi secara periodik gitu. Oke, lanjutnya kita akan membahas Tritunggal keunggulan ERP, Lean, dan Six Sigma. Jadi untuk melangkah lebih jauh dari sekedar manajemen persediaan tradisional, efisiensi operasional yang sejati tidak dapat berdiri sendiri dalam kotak-kotak terpisah. Ia membutuhkan integrasi 3 pilar yang saya sebut sebagai Tritunggal keunggulan. Jadi mari kita bedah dari lapisan paling bawah gitu ya. Pertama itu kan ada base layer atau lapisan fondasi, yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. ERP bertindak sebagai syarat pusat data perusahaan. Sistem ini menyatukan seluruh fungsi mulai dari AR, inventaris, produksi hingga keuangan ke dalam satu basis dasar terpusat secara real time. Fungsi strategisnya adalah menciptakan single source of truth. Dengan satu kebenaran data yang sama, kita berhasil mengeliminasi silo antar departemen sehingga tidak ada lagi keputusan yang diambil berdasarkan data yang berbeda-beda. Baru yang kedua juga ada middle layer atau lapisan tengah, yaitu Lean Manufacturing dengan filosofi JIT, just in time. Jika ERP adalah saraf datanya, maka Lean adalah akseleratornya, alirannya. Fokus penuh dari lapisan ini adalah memangkas total 8 jenis pemborosan, atau yang biasa kita singkat sebagai downtime, melalui implementasi full system di mana produksi hanya berjalan berdasarkan permintaan aktual konsumen. Kita merampingkan kompleksitas proses agar material bergerak cepat tanpa adanya antrian atau penyumbatan. Baru yang ketiga itu top layer atau lapisan puncak. Nah, ini paling puncaknya yaitu Sigma. Setelah aliran data terintegrasi dan proses berjalan cepat, kita butuh akurasi ekstrim. Disinilah Six Sigma masuk sebagai alat kalibrasi presisi. Musuh terbesar dari kualitas adalah variabilitas atau ketidakberaturan proses. Dengan disiplin metodologi DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, Control, yang berbasis statistik, kita menghancurkan variabilitas tersebut demi menjamin keandalan kualitas produk. Targetnya ya tidak main-main ya, maksimal hanya boleh ada 3,4 cacat per juta peluang atau DPMO-nya. Jadi rumusnya sederhana,
ERP memberikan visibilitas datanya, Lean memberikan kecepatan alirannya, dan Six Sigma memastikan ketepatan mutunya. Integrasi inilah yang membawa operasional perusahaan menuju level world class. Dan bagaimana jika sistem internal yang kuat ini dihantam oleh badai dari luar? Mari kita lihat tantangannya di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Resiko rantai pasok daerah PUJA. PUVUCA. Kita lihat. Jadi tantangan utama ya dari PUJA ini itu memiliki fondasi internal yang kuat dengan ERP, Lean, dan Six Sigma. Kita dihadapkan pada realitas juga eksternal yang tidak bisa dihindari, yaitu era PUJA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity di era ini. Risiko mengintai dari segala arah. Kita bisa membaginya ke dalam dua spektrum besar. Pertama adalah spektrum hulu dan operasional. Dari hulu, tantangan terbesar kita adalah risiko pasokan. Mengandalkan satu pemasok tunggal, single supplier, demi menekan biaya seringkali menjadi jebakan Batman jika vendor tersebut gagal mengirim barang atau terjadi fluktuasi harga komoditas global dan bencana alam. Masuk ke area operasional dan kita menghadapi risiko proses internal. Bayangkan ketika lini produksi sedang sibuk, tiba-tiba dalam gangguan mekanis pada mesin kritis, mogok kerja atau sistem ERP kita mengalami downtime, seluruh aliran nilai akan langsung tersendat gitu. Baru yang kedua adalah spektrum pasar dan aliran informasi. Di area hilir ada resiko permintaan yang dipicu oleh ramalan demand yang buram atau perubahan tren konsumen yang sangat cepat. Namun musuh paling berbahaya dalam aliran informasi ini adalah blow sheet effect. Kenapa blow sheet effect? Blow sheet effect adalah distorsi informasi di mana variasi kecil di tingkat konsumen akhir bereskalasi menjadi guncangan kepanikan pesanan masif di tingkat produsen, seperti lecutan cambuk. Putaran kecil di pegangan tangan akan menghasilkan kibasan raksasa di ujung cambuk. Perubahan kecil 50% pada permintaan retail di pasar bisa membuat pabrik di hulu panik dan memproduksi barang hingga 40% lebih banyak karena salah membaca sinyal data. Jadi akibatnya gudang penuh dengan modal mati. Teori risiko ini bukan sekedar coretan di atas kertas akademis saja ya, untuk melihat bagaimana dampak nyata dari kombinasi risiko hulu dan blow whip effect ini. Mari kita bedah bersama sebuah studi kasus nyata pada slide berikutnya. Oke, jadi ini studi kasus dari krisis PT Global Manufacturing. Jadi mari kita bedah. Perusahaan produsen komponen elektronik ini mengalami disrupsi operasional yang sangat berat akibat sistem rantai pasok yang terlalu kaku. Ada dua akar masalah utama yang mereka hadapi. Yang pertama itu ketergantungan tunggal, single sourcing. Demi mengejar efisiensi biaya jangka pendek, mereka buta dan mengandalkan hanya satu pemasok luar negeri untuk memasok microchip inti. Mereka salah mengartikan filosofi just in time sebagai peniadaan total persediaan pengaman, zero safety stock, tanpa mengalkulasi resiko lead time global. Akibatnya ya fatal. Saat terjadi disrupsi di negara asal vendor, pabrik mereka mengalami kelangkaan material kritis selama 6 minggu penuh. Baru yang kedua itu distorsi blow whip effect. Akibat silo data, kompleksitas operasi mereka tidak ditopang oleh visibilitas data yang baik karena ketiadaan integrasi sistem ERP eksternal. Ketika terjadi perubahan tipis sebesar 5% pada proyeksi retail lokal, manajemen pabrik berspekulasi cara buta menggunakan data historis yang tidak akurat. Keputusan panik ini memicu lonjakan produksi pabrik hingga 40%.
Dampak finansialnya terjadi penumpukan inventaris tak terjual yang membuat biaya penyimpanan holding cost membengkak hingga 25%. Baru kita lanjut lagi. Ini sudah tadi JIT dan kerangkaian JIT tanpa manajemen risiko dan kegagalan aliran informasi silo data gitu. Selanjutnya nih rekomendasi solusi tahapan dan pemulihannya. Oke, jadi kita bahas di sini untuk menyelamatkan PT Global Manufacturing dari keterpurukan ini, kita tidak bisanya memberikan obat penenang aja saat, melainkan harus melakukan restrukturisasi atau rombak total gitu melalui 4 tahapan pemulihan terstruktur ini, yaitu pertama, tahap 1, respon segera untuk meredam bluefield effect. Langkah pertama yang wajib diambil adalah mengimplementasikan kerangka collaborative planning, forecasting, and replenishment. Pabrik harus langsung berbagi data penjualan atau pos kasir secara real time dengan distributor retail utama agar tidak ada lagi spekulasi perkiraan yang buta. Tahap kedua, restrukturisasi pasokan atau multi sourcing. Kita harus mengubah model single sourcing yang kaku menjadi diversified sourcing. Strategi terbaiknya adalah mengalokasikan 7% pesanan kepada pemasok utama luar negeri demi skala ekonomi dan 30% sisanya dialihkan ke pemasok lokal hingga penyangga agilitas yang siap merespons cepat jika terjadi keadaan darurat. Tahap ketiga, kita masuk ke standarisasi operasional internal. Kita perkuat fondasi lantai pabrik menggunakan kerangka lean house, khususnya penerapan 5S dan error proofing. Tujuannya agar proses produksi berjalan sangat solid, minim pemborosan dan bebas dari produk cacat. Dan tahap keempat, digitalisasi konektivitas ERP. Sebagai langkah pamungkas, hubungkan sistem ERP internal pabrik dengan sistem milik pemasok hulu secara digital. Dengan integrasi ini, perusahaan akan mendapatkan sinyal peringatan dini secara otomatis jika terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku di masa mendatang. Melalui 4 tahapan ini, PT Global Manufacturing tidak hanya akan pulih dari krisis, tetapi menjelma menjadi organisasi yang memiliki ketahanan dinamis di era VUCA ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kita buka sesi tanya jawab untuk materiku pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi kan yang dijelaskan kan materinya kan kasus PT Global Manufacturing. Jadi mengapa strategi JIT mereka justru gagal saat menghadapi krisis pasokan microchip? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya dari Jumais ya. Oke, pertanyaannya kan mengapa strategi JIT mereka justru gagal saat menghadapi krisis pasokan microchip ya. Ya, jawabannya itu kegagalan PT Global bukan karena filosofi JIT-nya yang salah, melainkan karena mereka menerapkan JIT yang buta tanpa manajemen risiko gitu. Mereka hanya mengejar efisiensi biaya jangka pendek dengan memangkas habis safety stock hingga nol atau zero safety stock. Tetapi di sisi lain mereka bergantung pada single supplier luar negeri yang memiliki lead time panjang dan rawan disrupsi geopolitik. Jadi itu yang permasalahannya menjadi gagal. Dan JIT yang tangguh di era pucat tetap membutuhkan tabek pertahanan, yaitu dengan mengombinasikannya bersama strategi diversifikasi sourcing dan kolaborasi data CPFR agar pabrik tidak berspekulasi secara buta gitu. Jadi itu jawabannya. Apakah sudah jelas dari Jumais?
Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Antara ERP, Lean, dan Six Sigma, Ya, mana yang harus diimplementasikan terlebih dahulu oleh perusahaan yang sedang berkembang? oke. Jadi pertanyaannya ya tentang ERP, Lean Sigma. Yang mana yang harus diimplementasikan terlebih dahulu ya oleh perusahaan yang sedang berkembang ya. Oke, jadi jawabannya itu ya idealnya ya kita membangun dari bawah sesuai bagan piramida, yaitu mendahulukan ERP sebagai base layer. Mengapa? Karena sebelum kita melancarkan proses atau meningkatkan kualitas, kita membutuhkan transparansi data, single source of truth. Tanpa ERP kita tidak tahu di mana letak pemborosannya. Namun jika anggaran terbatas, perusahaan bisa memulai secara paralel dengan lean manufacturing berskala kecil untuk merapikan lantai pabrik seperti gerakan 5S guna memotong biaya pemborosan. Setelah aliran prosesnya mulai stabil dan data tercatat rapi di ERP, barulah kita lakukan kalibrasi presisi ekstrim menggunakan statistik sigma gitu. Jadi itu jawaban dari pertanyaan dari Ramji tadi ya. Apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Oke, thank you atas partisipasinya. Jadi hari ini sudah selesai juga pertanyaan diskusinya. Kita lanjut ke kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini yaitu penyelarasan tipe proses. Yang pertama itu penyelarasan tipe proses. Jadi kesalahan awal dengan mencocokkan desain tipe proses dengan profil volume variasi produk yang akan mengunci perusahaan dalam struktur biaya tinggi yang tidak efisien.